Saya sering menemui komentar ini selalu menjadi top komen di beberapa video saya. Oke, kita semua sama-sama orang beragama. Saya tidak mau menyinggung agama apapun, semua agama itu baik. Tapi poin saya tidak suka dengan menggunakan ayat untuk membenarkan kemiskinan Anda. Karena itu justru menjadi mental block Anda, karena Anda sudah menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, dan akhirnya nasib Anda tidak jauh beda dengan orang di kolom komen tersebut. Kenapa bisa demikian? Saya bahas video ini sampai tuntas. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali di channel Success Before 30. Nah, video kali ini saya sebetulnya dengan judulnya, sekali lagi saya minta maaf, saya bukan hari ini menyinggung agama tertentu, tetapi saya hari ini melalui video ini cuman ingin menyenggol oknum yang menggunakan ayat dari agama tertentu dan dia anggap itu sebagai pembenaran. Dan yang reply banyak sekali. Kenapa sih? Ya nggak salah, ayat itu memang benar. Tetapi kenapa ayat itu dijadikan sebagai senjata proteksi perlindungan diri ketika Anda punya masalah finansial? Saya selalu menekankan satu kalimat kepada sahabat FC30. Kalau Anda mau sukses, ya follow-lah orang sukses. Kalau Anda ingin makmur secara finansial, ya ikutilah nasihat orang yang makmur secara finansial. Sesimpel itu. Bahkan 5 orang terdekat Anda itu akan menentukan kamu itu siapa. Saya di video ini bukan bermaksud menyinggung atau mempertanyakan dalil tersebut, tidak. Tapi yang saya tidak suka adalah mereka menggunakan ayat itu untuk membenarkan mindset mereka yang salah. Padahal belum tentu ayat itu kalau ditafsirkan adalah artinya demikian. Banyak teman saya, Pak Kiai, Pak Ustadz, dari Sabang sampai Merauke. Mereka kalau saya pakai dalil ini, mereka selalu bilang, benar dalil ini, ayat ini benar, ini sudah nggak ada yang dipermasalahkan. Tetapi yang jadi masalah adalah kenapa netizen ketika saya nyentil hari ini Anda mau jadi orang yang sukses, Anda mau jadi miliarder, dan mereka itu memproteksi dengan kondisi dirinya dengan ayat ini. Dan seolah-olah mereka membenarkan bahwa mereka itu tidak perlu kaya, yang penting kaya akhirat. Saya pernah konsultasi dengan salah seorang narasumber juga di podcast saya, Level Up, seorang ustadz, seorang kiai. Mereka tuh selalu bilang, Anda tahu sendiri kan, saya juga mengundang banyak tokoh agama juga. Saya sering berbicara dengan mereka, diskusi dengan mereka, dan mereka tuh selalu bilang satu kalimat, jangan membelokkan sebuah ayat demi kepentingan kamu gitu. Itu yang selalu mereka tekankan sama saya. Nah, makanya saya di video kali ini itu adalah 6 nasihat netizen yang sebetulnya harus kita hindari, ya. Nah, sebaiknya harus kita hindari, dan kalau Anda dengarkan kalimat ini seolah-olah relate dengan kolom komen itu, Anda malah keseret ke kolom komen itu orang-orang yang seperti seolah-olah sejenis dengan Anda, dan bukannya Anda hari ini hidupnya semakin maju, tapi malah Anda keseret miskin gitu. Nah, yang pertama adalah nikah itu harus mewah karena nikah itu sekali seumur hidup. Gak ada yang salah dengan kalimat ini. Ini seperti kayak sebuah kalimat yang sangat ambigu ya. Saya pun juga ketika mau menikahi istri saya juga mempersiapkan resepsi yang terbaik gitu. Ya, jadi kadang orang mati-matian gitu ya. Nikah harus mewah karena sekali seumur hidup gitu. Tetapi pesan saya, nikah memang hanya satu kali ya. Kapan lagi kalau tidak mewah dan kenangan satu kali seumur hidup? Salah, tidak gitu. Tetapi saya selalu ingin berpesan bahwa yang paling penting itu bukan pestanya. Yang paling penting itu adalah H+1 setelah resepsi. Anda ingin memang selalu tampak wah, keren, sehingga Anda harus berhutang sana sini demi resepsi yang mewah. Padahal Anda itu yang terpenting adalah hari-hari Anda ingin menjalani pernikahan, itu yang lebih penting. Saya punya seorang teman ya, dicurhatin gara-gara resepsi pernikahan dia itu sampai menikah 3 tahun sampai punya anak. Hutang resepsinya belum lunas. Coba Anda bayangkan. Karena yang dia undang adalah circle-nya adalah orang yang cari makannya gratisan semua. Dan dia mempersiapkan yang terbaik, tapi angpau ya, istilahnya uang angpau resepsi pernikahannya nggak setimpal dengan biaya resepsi yang dia keluarkan.
Ya gara-gara dia menganut kata-kata ini, nikah harus mewah karena sekali seumur hidup itu. Saya selalu tekankan bahwa kehidupan setelah resepsi itu jauh lebih penting. Faktanya kehidupan setelah resepsi itu, orang juga tidak akan ingat resepsimu karena setiap minggu mereka dapat resepsi. Setiap minggu mereka juga diundang orang. Jadi berkesannya itu juga sekali gitu. Saya tahu, saya juga menikah, saya juga pernah resepsi, saya juga mati-matian, tetapi saya sadar gitu loh. Uang yang saya miliki waktu saya mempersiapkan resepsi saya itu tidak lebih dari 20% dari total kekayaan saya. Tidak lebih dari 80%. Saya lebih baik KPR-kan rumah, saya beli rumah, saya siapkan mobil untuk istri saya supaya kita hidup setelah menikah itu tidak sesusah kayak sebelum menikah. Ini kalau dari saya gitu. Karena apa? Karena saya tidak mau susah setelah menikah. Dan setelah saya menikah, saya tidak tinggal sama mertua. Itu camkan baik-baik. Karena saya memang sudah sepakat sama istri, setelah saya menikah, saya tidak mau tinggal sama mertua. Dan saya lepas dari orang tua saya. Karena saya mau menjalani kehidupan rumah tanggaku sendiri. Saya sudah ngomong gitu sama istri dan istri sepakat. Ya saya tahu memang banyak sekali orang yang orang tuanya masih pengen anaknya tinggal bersama. Tapi niscaya satu rumah itu kalau banyak kepala keluarga pusing. Ya percaya sama saya. Jadi drama mertua sama menantu itu nggak ada habisnya. Rasakan kalau Anda sudah menjalani kehidupan berumah tangga. Apalagi ada beberapa kepala keluarga di dalam, itu lebih nggak enak, lebih nggak nyaman. Sehingga setiap kepala keluarga itu nggak punya privacy masing-masing. Kelihatannya sih seneng anak-anak main bersama, tapi sebenarnya banyak rasa sakit hatinya. Makanya saya bilang sama istri saya setelah menikah saya mau punya rumah saya sendiri. Itu benar-benar sebuah dari lubuk hati saya yang paling dalam. Oleh sebab itu saya tidak all out di resepsinya. Resepsi saya memang kalau diomong mewah ya lumayan, tapi kalau diomong mewah banget ya enggak. Saya enggak manggil artis, enggak. Biasa aja. Karena ya begitu gitu. Istri saya juga sepakat. Apakah saya mampu waktu itu mengundang artis ibu kota? Bisa. Tapi saya enggak melakukan. Karena yang terpenting kita nikmati bersama, happy-happy dengan orang terdekat, udah selesai. Dan yang terpenting besok setelah resepsi saya bulan madu langsung ke luar negeri. Kita nikmati aja berdua. Jadi menikmati kebahagiaan itu atas dasar kita tuh jangan selalu mengekspektasikan diri kita itu memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Kita punya teman dekat, jangan lupa lo ya undang waktu wedding lo ya, jangan lupa kita ya. Baik, saya nggak akan lupakan, tapi ya sebatas itu aja. Kalau ngomong sekedar makan-makan, resepsi, ya tiap minggu juga makan-makan. Ya, saya tidak mau hari ini mendebat masalah ini, itu pilihan gitu. Kecuali Anda memang punya super kemampuan yang memang orang tuanya pengen show off. Ya kayak pernikahan ala Crazy Rich Surabaya yang kadang-kadang satu malam pernikahan itu bisa sampai habis biaya ratusan miliar aja dengan gila 100 M atau berapa gitu. Ada sih. Ya tapi maklum kekayaannya tuh puluhan triliun, 100 M yang gak ada artinya gitu loh. Artinya tuh mungkin cuma sekian persen dari asetnya mereka. Dan orang tuanya ini mungkin juga anak pertama, ingin memastikan yang terbaik, ya itu sah-sah saja gitu. Tapi cilakanya Anda ketika Anda mau melakukan resepsi, Anda itu sudah aset gak ada, ngutang pula, pakai pinjol pula, pakai pay later pula untuk resepsi. Nah ini cilaka. Demi untuk memenuhi gengsi dan ekspektasi orang lain. Nah ini yang saya gak setuju. Jadi mengadakan pesta pernikahan yang mewah, anggap aja terlihat menarik, namun penting untuk memberi dampak terhadap keuangan jangka panjang. Saya sudah bilang 3 tahun aja punya anak belum lunas hutangnya. Dan itu kan gak enak gitu loh. Nah itulah yang selalu saya tekankan. Nah pentingnya kehidupan setelah resepsi adalah Anda fokus memperbaiki kondisi keuangan dulu, membangun rumah tangga. Namanya juga membangun keluarga sendiri, membangun keluarga kecil. Membangun keluarga kecil itu artinya apa sih? Ya artinya memang ini tanggung jawabmu gitu loh. Bukan lagi tanggung jawab orang tua. Orang lain mungkin tidak akan mengingat detail pesta pernikahanmu, tetapi pasanganmu akan merasakan, Anda dan pasangan akan merasakan dampak dari keputusan keuangan yang diambil gitu. Jadi bijaklah dalam merencanakan pernikahan, prioritaskan hal yang benar-benar penting untuk kehidupan Anda ke depan. Oke? Nah itu yang pertama, nasihat yang pertama. Yang kedua adalah nyicil apapun harus panjang supaya nggak kerasa. Nah ini cilaka. Kalian tahu nggak sih kalau nyicil itu ada bunga yang harus dibayar? Dan kalian tahu nggak sih kamu itu hanya sebetulnya sapi perahnya untuk bank. Mau beli rumah 1,5 miliar berapa seharusnya penghasilan Anda? Makanya saya selalu mengajarkan di KMK, kursus manajemen keuangan yang saya asuh bersama Pak Tony, untuk Anda itu selalu diajarkan untuk berdasarkan portofolio risiko dan usia.
Jadi Anda disesuaikan dengan jenis pekerjaan Anda, disesuaikan dengan gaji Anda, disesuaikan juga dengan penghasilan pasangan Anda, disesuaikan juga dengan usia Anda. Itu semua ada jenis investasinya. Jangan sembarangan ambil, ikutin teman-teman kalian, nggak cocok. Hitung dulu bunganya sebelum nyicil. Karena banyak orang itu kalau ngambil keputusan, mereka nggak ambil bunga, yang penting setiap bulan saya itu cuma nyicil 3 juta, gampang lah sudah. Yang dipikir cuma 3 jutanya di otak. Saya tahu gaji Anda 10 juta. Yang dipikir di otak itu mungkin cuma 3 juta. 3 juta kan cuma 30%, nggak ada artinya itu. Tapi 15 tahun. Nah, kalian tahu nggak, kalau kalian nyicil 3 juta, itu kalau kali 12, nih saya kasih spill sedikit ya, kali 12 bulan, itu sama dengan 36 juta per tahun. Ya kan? Dikali 15 tahun. Betul Anda dapat rumah, ya kan, yang harganya mungkin 500 juta. Saya setuju. Tapi 15 tahun ini tolong dipertimbangkan. Karena apa? 7 tahun di awal, separuh potong 2, itu sebenarnya Anda itu cuma nyicil bunga, nggak nyicil pokok gitu loh. Jadi kalau Anda nyicil 3 juta, tahu nggak hitungannya? 3 juta itu di tahun pertama jangan-jangan Anda itu 2,8 jutanya itu bunga loh. 200 ribunya itu pokok. Nah, kalian nggak pernah ngitung itu kan? Kalian nggak tahu hitungan itu kan? Jadi setelah tahun ke-7 baru kalian itu berasa nyicil pokoknya. Pokoknya itu berapa? 3 juta. Berarti pokoknya itu 1,5 juta, baru bunganya 1,5 juta. Itu baru bunga menurun. Di akhir tahun ke-8 ke-10 baru pokoknya besar. Pokoknya 2 juta, baru bunganya sisa 1 juta. Sisa 3-4 tahun terakhir baru bunganya sisa 500, pokoknya 2,5. Jadi pokok itu selalu dicicil di belakang. Nah, banyak orang nggak tahu itu. Saya cicil motor 5 tahun, 2,5 tahun awal Anda itu cuma cicil bunga. Karena bank itu mau memastikan aman dulu, bayar bunganya dulu. Dan selanjutnya bagi bank itu adalah cuman ya untungnya doang gitu. Tapi kalian yang nggak sadar selama setengah tahun atau setengah program cicilan itu, kalian tuh hanya nyicil bank. Nah itu loh, hitung dulu bunganya. Ya, terus banyak orang beranggapan bahwa mengambil cicilan dengan jangka waktu yang panjang adalah pilihan terbaik karena angsurannya terasa lebih ringan setiap bulan. No, hati-hati. Loh Pak, jadi yang benar saya berapa bulan? Saya berapa tahun Pak? 2 tahun kah? 3 tahun? Tidak, itu harus dihitung ulang. Kalau Anda punya kemampuan memang harus nyicil 15 tahun, saran saya, ambil yang lebih kecil rumahnya, tapi cicil aja mungkin 8 tahun. Itu saran saya. Bukan yang 15 tahun. Nah itu nanti banyak di KMK. Ya, kami kasih tipsnya seperti itu. Kenapa? Karena lebih baik beli rumah lebih kecil, kenapa? Nggak harus beli rumah yang lebih besar kan? Karena kebutuhannya nggak banyak. Toh Anda setelah merit ya nggak langsung punya anak 12 gitu kan ya, nggak. Anak mau 12 pun, Anda anak mau 3 atau 4 pun juga bertahap kan. Nggak. Anak saya aja sekarang usia udah 15 tahun masih tinggal 1 kamar sama saya. Iya kan? Artinya cukup 1 kamar aja itu sebenarnya cukup gitu loh. Nah kadang-kadang Anda itu mau memenuhi ekspektasi rumah harus gede bla bla bla. Sesuaikan dulu bro kondisi keuangan Anda gitu. Jadi cicilan jangka waktu panjang berarti Anda membayar bunga lebih lama. Tadi saya sudah beritahu. Nah, oleh sebab itu di sini ada satu program perhitungan seperti simulasi KPR di gambar, mengenai angsuran bulanan terhadap lebih rendah. Jadi bunga yang dibayar harus bertahun-tahun bisa signifikan mencapai lebih mahal dari rumahnya. Jadi untuk menghindari pajak hutang jangka panjang, bijaklah dalam memilih jangka waktu cicilan. Menurut saya, kalau nggak punya kemampuan lebih baik Anda menyicil 8 tahun, is okay. Kalau rumah ya, kalau mobil menurut saya maksimal itu 3 tahun lah, jangan 5 tahun. Pak saya mampunya sekian Pak, mau mobil kayak gini Pak. Mobilnya lebih kecil kenapa? Second nggak apa-apa, yang asal bagus. Rumah juga second nggak apa-apa, asal bagus. Kenapa harus rumah baru? Terkadang kita ini harus memenuhi ekspektasi harus baru begini, sehingga kita itu memaksakan diri. Nah ini akan membantu keuangan Anda, menghemat uang Anda dalam jangka waktu panjang. Nah yang ketiga, beli barang yang bisa memperlihatkan hasil kerjamu. Anda ini pekerjaannya marketing kah? Harus show off kah? Harus terlihat kaya kah? Sehingga kadang-kadang banyak orang termotivasi membeli barang yang dapat mengidentifikasi kesuksesan mereka seperti mobil mewah, gadget baru, atau pakaian bermerek. Saya tahu pakai jam tangan itu kalau bisa yang bermerek, saya ngerti, ya kan? Kemudian meskipun barang ini dapat memberikan kesenangan dan kebanggaan, tapi itu seringkali tidak memberikan jangka panjang. Kecuali merek ini ya, Rolex ini pasti. Saya juga penggemar Rolex. Kalau ini memang punya nilai investasinya. Ini setara kayak Anda menabung emas kalau Rolex. Itu saya setuju. Tapi kalau Anda beli merek tertentu, contohnya yang harganya 7 juta, 8 juta, hanya untuk sebuah jam tangan. Kalau Anda pulang beli dari toko itu harganya udah nggak 7 juta lagi. Itu 1 juta juga nggak laku secondnya.
Ya kan? Jadi ada nih, saya selalu tekankan tentang beli fungsi, bukan beli gengsi. Ya, ini yang selalu saya ajarkan bertahun-tahun di channel SW30. Banyak orang selalu menekankan gengsi. Ya ini loh nasihat netizen ini loh. Atau nasihat teman-teman terdekatmu ini loh. Ini yang bikin kamu tambah hancur. Kalau kamu hancur kondisi keuanganmu, netizen itu atau tetanggamu juga nggak ikut bantu kamu nyicil gitu loh. Jadi beli aset biar nggak ngandelin gaji terus gitu. Seandainya beli aset jangka panjang adalah strategis untuk jangka panjang seperti properti, saham, investasi, logam mulia, itu bagus gitu loh. Dengan memiliki aset, Anda nggak perlu ngandelin gaji sebagai sumber utama pendapatan Anda. Investasi dalam aset memungkinkan uang untuk bekerja dengan Anda. Bukan cuma Anda yang bekerja untuk uang terus. Jadi Anda itu punya waktu. Makanya kenapa kok disebut orang bekerja itu 25-55? Yes. Ketika Anda bekerja sampai 25-55 ini, 30 tahun itu sebisa mungkin Anda itu ngumpulin aset sebanyak mungkin. Ketika Anda ngumpulin aset sebanyak mungkin, niscaya suatu hari aset ini yang mungkin akan menggantikan Anda bekerja, tidak lagi kamu yang bekerja. Karena kamu bekerja sudah punya prioritas, tapi aset inilah yang terus menghasilkan penghasilan. Nah, ini cara efektif passive income supaya hidup Anda waktu usia tua itu tidak lagi repot, tidak lagi mengandalkan anak dan cucu. Jadi alih-alih memberi barang yang memberikan hasil kerja yang akhirnya tidak ada nilai asetnya, tidak bisa memberikan passive income, tapi justru malah menghancurkan kondisi keuangan Anda. Oke, jadi ini yang menjadi masalah. Nah, yang keempat, nasihat keempat, yang penting kelihatan punya dulu, yang penting kelihatan wah dulu, gitu. Harus pamer dulu, terlihat keren dulu, beli baju dulu, beli yang perhiasan dulu, beli apa yang kelihatan nampak dulu di mata tetangga supaya Anda terlihat keren. Yang ada tetangga Anda itu justru hore keren, Anda dapat tepuk tangan dari tetangga, Anda dapat tepuk tangan dari teman terdekat. Yang benar adalah mereka ngajain Anda arisan, dan Anda ikut arisan, yang ada duitmu malah boncos, duit arisannya tambah habis. Terus nanti Anda dimintain sumbangan sana, sumbangan sini, karena teriak kaya raya kan. Nanti selamatan sana, selamatan sini, nanti apa sana, apa sini, nggak ada habisnya gitu. Dan Anda malah menjadi manusia konsumtif gitu. Makanya saya selalu katakan apa adanya aja gitu. Bagaimana menurut Anda? Profesi apa yang kamu butuh? Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa yang penting harus kelihatan mewah gitu. Mungkin merasa memiliki mobil mewah, rumah besar, gadget terbaru akan meningkatkan status sosial. Tapi sadarkah kalian, Anda kelilit bunga cicilan. Realita memiliki barang mewah dengan cicilan tinggi dapat menyebabkan tekanan finansial yang sangat besar. Bunga cicilan bisa membuat Anda terlilit hutang jangka panjang karena terlihat mau mewah itu tadi. Dan lebih baik hidup sederhana atau belilah sesuatu yang belum menyampai kemampuan Anda. Saya tahu Anda kepingin membeli sesuatu dengan kemampuan, tapi tunda dulu. Itu yang selalu saya sebutkan dengan namanya delay procrastination atau tunda kenikmatan dulu. Bukan Anda nggak bisa, tunda dulu. Tunda sampai Anda benar-benar mampu membelinya dengan passive income Anda. Dengan begitu Anda tidak akan mengalami tekanan keuangan yang meminjam keuangan dari orang lain atau lembaga keuangan seperti pinjol, pay later, dan sebagainya. Itu yang akan membuat Anda hanya untuk memenuhi ekspektasi netizen itu. Netizen dalam hari ini sebenarnya bahasa sarkas ya. Netizen itu artinya tetangga Anda, teman terdekat Anda. Itu loh, grup WA Anda, grup apa, siapa sih? Grup happy-happy ya kan, grup senam, grup arisan, grup masak-masak, grup jalan pagi. Hidup sederhana memungkinkan Anda untuk menjaga stabilitas finansial, hindari hutang yang berlebihan, fokus pada tujuan jangka panjang. Dengan cara ini, Anda bisa mencapai bebas finansial dan hidup tenang tanpa beban dan cicilan yang menghimpit. Dan yang kelima, ini netizen selalu berasumsi, ambil dulu mikirnya nanti gimana bayarnya. Mumpung ada promo, ambil aja promo besar, akhir tahun. Berapa banyak mobil sitaan di Indonesia gara-gara nggak mampu bayar? Banyak banget. Berapa banyak motor itu ditarik sama dealer? Banyak banget. Berapa banyak orang kredit macet di bank? Banyak banget. Saya nggak tahu ya, budaya orang Indonesia ini mostly itu kayaknya nggak bayar hutang itu boleh gitu. Mikir dulu strategi bayarnya baru diambil gitu. Banyak orang tergoda untuk ngambil barang atau jasa dengan mudahnya tanpa memperhatikan cara membayarnya di kemudian hari. Mereka pikir bisa mencari solusi nanti. Namun ini bisa menyebabkan masalah finansial serius di masa depan. Lebih baik jika mikir terlebih dahulu strategi pembayarannya sebelum mengambil keputusan. Pastikan Anda punya rencana yang jelas, mampu mengelola pembayaran tersebut tanpa membebani keuangan Anda. Dengan begitu, Anda bisa membayar hutang dengan lebih tenang. Dan yang keenam, banyak anak, banyak rezeki. Betul. Kalau menurut saya lebih setuju sekarang banyak teman, banyak rezeki. Banyak relasi, banyak rezeki. Itu kalau saya.
bukan banyak anak banyak rezeki. Saya juga nggak tahu ya, ini sekarang banyak anak banyak utang sih, karena uang sekolah anak mahal gitu. Anda sekarang lihat negara-negara maju, ya kan? Kita lihat seperti kayak negara-negara maju kayak di Jepang, Korea, malah banyak child free sekarang. Ya, nggak mau menganut sistem, nggak mau punya anak gitu. Karena kebahagiaan yang penting saya sama pasangan berdua, nggak mau dipusingin dengan anak gitu. Ini merupakan tips untuk dipakai orang miskin untuk menaikkan standar kehidupannya, investasi pada anak. Siapa tahu salah satu anaknya bisa jadi kaya. Betul. Tapi berapa banyak anak durhaka? Berapa banyak anak yang hari ini musingin orang? Berapa banyak anak yang hari ini setelah dari kecil dibesarkan besarnya itu justru malah membuat pusing? Ya, saya sih mendoakan anak Anda itu baik-baik aja. Saya mendoakan anak Anda itu berbakti, anak Anda itu soleh dan soleha, keluarganya sakinah, marwadah dan warohmah. Saya itu sangat senang sih. Tapi pesan saya ini cuma satu, kadang-kadang investasi terbaik itu kadang-kadang bukan cuma di anak gitu. Banyak anak banyak rezeki harus dicari gitu loh. Karena banyak anak itu harus lebih banyak penghasilannya gitu. Ungkap ini sering menggambarkan bahwa banyak rezeki. Namun kenyataannya setiap anak membutuhkan biaya besar, makanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Makanya banyak anak, semakin banyak yang ditanggung, penting untuk perencanaan keluarga dan finansial. Memiliki anak adalah anugerah, tapi pastikan mereka tumbuh dengan baik dan memberikan keuangan yang matang. Dengan begitu bisa memberikan kualitas anak yang luar biasa. Jadi oleh sebab itu inilah nasihat saya. Jadi seringkali mungkin kata-kata saya kontra dengan netizen, tetapi suka tidak suka ini belajar dari pengalaman saya pribadi. Saya tidak suruh Anda subscribe, saya tidak suruh Anda like video ini, karena saya tahu video ini pasti banyak yang nggak suka, banyak yang kontra, tapi saya tidak peduli karena saya cuma menceritakan pendapat saya. Yang pasti ketika saya sampaikan pendapat saya, ketika saya membuat video ini, bukan saya mau pamer, tapi saya tidak punya masalah keuangan. Saya juga sudah selesai dengan masalah keuangan. Saya sudah financial freedom di usia 26 tahun, dan saya sudah menciptakan ribuan bahkan ratusan ribu reseller baru, menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan baru, dan itu saya selalu tekankan solusi untuk hidup mereka, dan mereka juga banyak yang hidupnya jauh lebih baik. Nah, sebelum Anda ngomel di kolom komen, karya apa yang sudah Anda lakukan? Dampak hidup apa yang sudah Anda lakukan dalam hidup Anda? Apakah hidup kamu hari ini sudah berdampak bagi hidup banyak orang? Apakah kamu sudah selesai dengan masalah finansial kamu? Apakah kamu sudah selesai dengan masalah hutang kamu? Apakah kamu hari ini sudah berbuat sesuatu untuk masyarakat? Kalau belum, nggak apa-apa, komen aja, feel free. Karena hari ini saya yakin video saya nggak bakal disukai oleh banyak orang. Pasti banyak orang marah-marah, maki-maki saya, dan selalu mengatakan, kejarlah dunia terus, kapan ngejar akhirat lah? Nggak ngejar akhirat. Pasti banyak komen seperti itu. Saya juga nggak peduli, ya, karena setiap orang punya keyakinan. Dan saya percaya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik kalau Anda punya kehidupan yang dunia yang baik. Kalau Anda hidup di dunia sengsara, menderita, gimana Anda mau punya akhirat yang baik? Itu sih prinsip saya. Oke? Demikian. Jangan lupa, salam hebat luar biasa.